Hanya di ternak kambing penghasilan per bulan bisa 10 juta, 15 juta, bahkan yang lebih banyak daripada 15 juta. Caranya mudah banget. Ini semuanya harus kita pecahkan bareng-bareng ya. Berapa jumlah ekor yang kita butuhkan dalam beternak, uangnya, pembuatan kandang, bank pakan, anak kandang, semua biaya ini harus kita hitung menjadi realistis dalam waktu 1 tahun ke depan. Hewan N2 TV mantap. Penghasilan 15 juta, 10 juta itu sangat mudah untuk kita kalkulasikan. Kita hitung secara realistis bagaimana pendapatan, pemasukan, berapa jumlah kambing harus kita ternak, semuanya harus kita hitung bersama-sama ya. Kalau kita pengen penghasilan 10 juta, 15 juta per bulan, maka kita harus ternak breeding itu sebanyak 120 ekor indukan. Pejantannya itu kurang lebih sekitar 12 ekor pejantan. Nah, kita hitung semuanya, biayanya, bank pakannya, kebutuhan pakannya, perlu anak kandang atau tidak, semuanya butuh biaya, butuh dihitung sejak awal agar kita lebih memahami dalam beternak kambing itu akan untung atau rugi. Nah, kalau 120 ekor betina breeding terus ditambah dengan pejantan sekitar 12 ekor, maka dibutuhkan kalau kandang breeding ya, kandang breeding untuk masing-masing ya, individu. Nah, ini artinya setiap kambing itu memiliki kotakan yang seperti ini, tidak di koloni. Nah, ini membutuhkan kurang lebih berarti sekitar 135 plong ya, 120 ditambah 12 berarti 132 plong kotaan. Nah, biayanya berapa? Kalau untuk indukan itu yang bagus 1 meter 20 kali ya, lebar 120, ke belakang 150. Total biayanya 120 plong indukan itu untuk kandang breeding itu kalau dari nol kita bikin sampai selesai atap kandang semuanya kita hitung itu, pokoknya per plong itu akan menghabiskan dana 1.100.000. Jadi kalau dikalikan 120 plong akan membutuhkan dana sekitar 131 juta. Nih, 131 juta. Terus kalau untuk kandang pejantan ini kan membutuhkan agak lebar dibandingkan betina. Maka ini ya, ini sudah saya hitung untuk 12 plong harganya lebih mahal daripada betina karena membutuhkan kandang pejantan itu per plongnya, per kotaknya itu 2 meter kali 2,5 meter ya. Lebar 2 meter, ke belakang 2,5 meter. Itu baik untuk kandang pejantan. Nah, 12 plong itu menghabiskan biaya sekitar 18 juta. Nah, ini. Kalau beli betina, berarti betina yang 2 jutaan ini ya, yang 2 jutaan. Kalau sekali 120 itu membutuhkan biaya sekitar 242 juta. Nih. Kalau pejantannya 12 ekor kali 5 juta berarti membutuhkan uang sekitar 60 juta. Nih. Sedangkan anak kandang ini membutuhkan 2 orang untuk 120 ekor. Karena nanti di jangka panjang ini kita akan berhitung juga ya. Berhitung semuanya. Kenapa harus 2 orang anak kandang untuk
ngelola 120 ekor indukan dan 12 pejantan. Anak kandang itu 1 tahun ya. 1 tahun kita UMR 2.400.000. 2.400.000 untuk 2 orang itu membutuhkan uang dalam waktu 1 tahun itu 57 juta. Kalau bang pakan ya memang karena breeding itu kan butuh hijauan ya. Ya mau tidak mau bang pakan itu butuh lah lahan untuk 1 hektar. Ya kan, lahan untuk 1 hektar itu butuh bang pakan. Kalau luas lahan untuk membuat kandang itu ya berarti minimal lebar 25 meter, ke belakang panjangnya itu 50 meter. Itu kalau untuk breedingan ya, untuk breedingan yang mencakup sebanyak 132 ekor. Ini butuh sebanyak itu lahannya, 25 kali 50. Nah, untuk 25 kali 50 itu kan 12 itu kan ya butuh 1 lorong itu kayak gini. Umpamanya sebelah kanan membutuhkan lorong itu untuk indukan 20 ekor, berarti panjang ke sana itu 20 ekor sekitar 30 meter kan, 30 meter. Sedangkan kita punya lahan 50 meter, masih ada 20 meter sisa dari pembuatan kandang. Tetapi kan itu nanti bisa difungsikan untuk tempat bang pakan dan lain sebagainya. Tempat kita dibikin saung dan lain sebagainya itu bisa. Jadi membutuhkan panjang sekitar 30 meter, kalau lebarnya 12 meter. Itu saya sudah hitung 12 meter itu cukup, panjangnya 30 meter karena nanti yang dibutuhkan itu memang karena kita sudah saya sampaikan ya, lebarnya panjangnya kandang itu ukuran berapa. Jadi modelnya kayak gini, modelnya seperti ini. Jadi di sini lebar 1 meter 20, ke belakang 1,5 meter. Nanti ini kan masih sini tampak kanan. Nah, tampak sini lorongnya itu jaraknya 1 meter. Lorong bersih ini 1 meter. Nanti ke sana seperti ini kan sama. Jadi membutuhkan untuk sebanyak itu sekitar 6 kandang seperti ini. 6 kandang kalau 130-an 2 ekor ini membutuhkan seperti ini, lajuran seperti ini, 6 lajur, panjangnya lebarnya ke sana itu luasnya panjangnya 30 meter. Itu lajurnya. Kalau lebarnya kurang lebih ya 12 sampai 15, nanti dipetakan saja yang sudah saya sampaikan. Kalau biaya pakan per tahun habis berapa untuk kambing segitu? Kita harus punya target budget ya. Jadi per tahun itu per bulannya menghabiskan untuk biaya pakan, beli pakan itu 10 juta kali 1 tahun berarti 120 juta. Nah, kita hitung nih, nanti semuanya lah pertanyaan yang ada di benak teman-teman akan saya jawab ya. Semuanya akan kita realistiskan lagi nih tadi ya. Untuk pembuatan kandang itu menghabiskan yang kandang betina itu 131 juta. Untuk pakan 120 juta per tahun, betina 240 juta ya. 242 juta, untuk beli jantan 60 juta, untuk membayar anak kandang 57 juta. Terus kemudian kandang jantan itu 18 juta. Bang pakan itu 1 hektar, lahan kandang itu sudah saya hitungkan semuanya. Itu total kurang lebihnya membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 500 juta yang harus kita punyai. Kalau memang kita menginginkan pendapatan 10 juta, 15 juta ke atas itu dalam beternak kambing. Pendapatan per bulannya ya, bersih ya. Itu bisa.
Tapi kita harus punya dana investasi. Ternak kambing itu kan investasi ya, berusaha investasi jangka panjang. Jadi kurang lebih sekitar 500-an juta. 500-an juta. Itu membutuhkan uang sekitar 500-an juta yang dibagi di awal. Nah, beli pakan itu, beli pakan kan per bulannya 10 juta. Kalau beli pakan itu ya jangan untuk 1 bulan, tapi beli pakan itu ya untuk 3 bulan ke depan gitu kan. 3 bulan ke depan kita sudah siapkan pakan itu, sudah kita siapkan, jangan sampai telat, jangan sampai salah manajemen dan lain sebagainya. Dan biaya 1 tahun sudah kita siapkan semuanya sebanyak 120 juta. Untuk kenapa membutuhkan bank pakan kok 1 hektar? Andaikan kita butuh hijauan banyak karena kita breedingnya itu di awal 120 ekor, ya maka sangat wajar membutuhkan bank pakan hijauan segar yang bisa ditanami banyak macam hijauan yang variasi, yang nutrisinya cukup. Karena breeding itu tidak bisa meninggalkan hijauan. Kalau penggemukan bisa meninggalkan hijauan, tapi kalau breeding tidak bisa. Harus tetap ada hijauannya, walaupun 50% atau 70%-nya adalah pakan seperti ini, racikan seperti ini. Tetapi untuk menanggulangi kos biaya yang tinggi dari pakan-pakan seperti ini, ya itu kita budget pokoknya 1 bulan 10 juta. Sisanya kekurangannya itu dari hijauan. Hijauan kita punya sendiri, sudah punya tanam sendiri. Nah, kalau sudah punya 120 juta, 120 ekor kita dalam beternak, saya yakin mulai Anda beli pertama sampai 120 ekor itu baru 1 bulan pasti ada yang sudah hamil. Karena belum tentu kita bisa beli kambing itu ngecek dalam keadaan kosongan semua. Ya keberuntungan ya, ada yang beli baru, kita 120 ekor beli untuk di breeding, nggak taunya ada yang 1 bulan sudah beranak di kandang, 3 bulan sudah. Karena posisi sejak beli sudah hamil. Nah, itu saya hitung 120 ekor untuk saya itu kalau andaikan 120 ekor itu beranak, yang saya hitung itu untuk memulihkan untuk biaya 10 juta itu biaya pakannya, untuk anak kandangnya itu dari anak saja cukup. Saya hitung anak satu-satu aja lah. Betina ini, indukan ini punya anak betina satu-satu. Totalnya 120 ekor, enggak berpikir anak dua-dua, enggak, satu-satu aja betina. Dan kita jual betina itu di usia nanti cukup harga 1 juta. Berarti kan sudah 120 juta. Ya kan? 120 juta tadi sudah ngomong, kita sudah bisa menutupi biaya pakan selama 1 tahun kan? Otomatis kambing yang sudah 1 tahun itu ya pasti sudah beranak semua. Dan pasti juga dia sudah hamil lagi, atau ada yang sudah beranak lagi, gitu kan. Nah, tapi saya ngitungnya tadi anaknya satu-satu betina semua. Yang lain ada anak 2, ada anak 3, ada jantan berapa, itu bonus kita. Itu penghasilan surplus kita. Nanti kita untuk membayar anak kandang yang 1 tahun itu 50 juta itu kecil. Untuk mendapatkan per bulan 10 juta, 15 juta pendapatan itu kecil. Orang saya ngitungnya 1 babon itu yang kita jual itu bukan jantannya, betinanya. Betinanya itu kita jual harga 1 jutaan. Anaknya 2, 1 jantan ya. Berarti bonus jantannya. Bonus penghasilan kita, yaitu penghasilan bersih kita. Ini pentingnya dalam memanage beternak kambing. Semua seperti ini nih. Ini kan beranaknya 3. Ya, yang beruntung, nah kan? Kenapa kita berhitung angka 1? Betina saja ya sudah. Yang jantan kalau kita nggak pengen jual semuanya, kita besarkan, kita nanti besar, kita jual, ya keuntungannya 2 kali lipat. Terus kalau uangnya jantan itu, kok kita jual jantan masih
nggak butuh ya kita jual lagi, kita alihkan lagi untuk beli betina lebih banyak lagi, bukan hanya 120, karena kita sudah sadar bahwa ternak 120 ekor itu per bulan mudah banget untuk mendapatkan 15 juta, 25 juta. Karena kalkulasinya enak. Yang penting sejak awal kita sadar bahwasanya ternyata untuk mendapatkan penghasilan bersih segitu dibutuhkan dana yang dingin untuk berinvestasi. Untuk peternak kambing itu ya kurang lebih sekitar 500-an juta. Ya kan, 500-an juta. Tetapi sekali lagi catatannya tidak berkaitan dengan lahan ya. Lahan itu saya tidak menghitung untuk beli karena kita sudah punya gitu. Tapi kalau lahan beli lagi disesuaikan dengan daerah masing-masing. 1 hektar untuk tanam bang pakan harga ladang 1 hektar berapa saya nggak tahu. Pekarangan yang 25 kali 100 juga harganya di masing-masing daerah berbeda jelas itu. Saya juga tidak tahu di masing-masing daerah, tetapi di luar harga tanah semuanya membutuhkan uang sekitar 500 juta. Terima kasih, salam arit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk berternak kambing. Tidak perlu 15 juta per bulan, yang penting mau 10 juta, mau 7 juta, yang penting berkah. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.